Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program reality di mana kita akan mendengarkan dari narasumber yang mengalami pengalaman pribadi ya dengan Tuhan. Satu pengalaman luar biasa yang dialami bersama dengan Tuhan. Nah, tentunya kami percaya bahwa lewat Bapak Ibu Saudara mendengar dan melihat kesaksian yang nyata di mana narasumber akan bersaksi dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, tentunya harapan kami itu akan menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar dan melihatnya. Itu akan menjadi kekuatan, itu akan menjadi jawaban buat setiap saudara yang sedang bergumul dengan masalah saudara. Nah, sebelum kami lebih jauh untuk bertanya jawab, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, katakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari katakan, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari katakan dari awal, ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus.
Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari sembah. Huralamaya, Huralamaya, Suralama, lama, lama. Huralamaya, Suralama, lama, lama. Huralamaya, Suralama, lama. Huralamaya, Suralama, lama. Huralamaya, Suralamaya, Sandi. Huralamaya, Huralamaya, Yaralama, Huralamaya, Huralamaya, Sanda. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan yang ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih untuk malam yang indah ini kami boleh ada di dalam program Menjadi Saksi. Malam ini kami boleh mendengar kesaksian yang hidup, yang nyata. Tuhan,
Kami percaya kesaksian ini akan memberkati setiap kami yang mengikutinya program ini. Akan menjadi berkat, bahkan akan menjadi jawaban buat setiap mereka yang bergumul, Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus, Kau pimpin kami dalam setiap pembicaraan kami. Urapi hamba-Mu, urapi keluarga Pak Steve, Bu Susi yang hadir menjadi narasumber. Urapi setiap kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, Kau urapi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi anak-anak-Mu di rumah-rumah, hamba-hamba-Mu di rumah-rumah yang mengikuti program ini. Tuhan lawat biar terjadi revival, kesembuhan, breakthrough di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, senang sekali malam ini kita boleh jumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Bapak Ibu sekasih Tuhan hadir bersama-sama dengan saya, ya, keluarga dari Bapak Steve, ya, didampingi dengan istrinya Ibu Susi, ya. Boleh kasih shalom ke Bapak, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini kita mengangkat tema dalam program Menjadi Saksi ini adalah mengalami kesembuhan dari badai sitokin akibat daripada terpapar COVID-19. Bapak Ibu tentunya masih ingat berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ada keluarga Pak Dedi yang juga mengalami COVID-19. Tapi dalam kondisi gejala yang ringan sehingga mereka bisa isolasi di rumah. Tapi kali ini saya menghadirkan narasumber yang mengalami terpapar COVID-19 dan karena itu terjadi yang namanya badai sitokin. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ngerti apa itu badai sitokin. Nah, mungkin juga ada yang belum. Nah, saya menjelaskan singkat aja sebelum saya bertanya jawab dan sebelum mereka bersaksi. Badai sitokin ini yang sangat ditakuti buat orang yang terpapar COVID-19. Ya, ini adalah efek daripada orang yang terpapar COVID-19 dan ini lebih berbahaya daripada COVID-19 itu sendiri. Ya, dan orang yang kena ini kemungkinan sembuhnya itu kecil sekali. Ya, kebanyakan mereka yang kena akibat COVID-19 yang namanya badai sitokin itu kebanyakan lewat semua dan orang meninggal, ya, orang yang terpapar COVID meninggal itu kebanyakan meninggal bukan karena virus COVID-19-nya, tapi efek daripada virus COVID-19 ini yang disebut dengan yang namanya badai sitokin. Nah, apa itu badai sitokin? Nah, sitokin itu sendiri adalah sebenarnya protein yang bekerja di dalam sistem imun kita. Ya, nah itu bekerja di dalam sistem imun. Jadi sitokin ini adalah sistem imun. Jadi kalau ada virus itu masuk ke dalam tubuh, ya, bakteri, virus masuk, maka imun itu akan kerja otomatis. Itu karunia Tuhan. Nah, imun ini memerangi, mematikan, menghancurkan virus yang masuk tadi. Nah, di dalam itu ada yang namanya sitokin yang tugasnya di dalam sistem imun untuk mengkomando imun untuk menyerang, untuk terus bekerja. Nah, saudara, begitu virus itu mati, seharusnya sistem imun ini berhenti bekerja. Nah, kenapa disebut badai sitokin? Karena ternyata ya sitokin ini, yaitu protein yang ada di sistem ini itu terus berproduksi, tidak berhenti. Terus berproduksi, terus-menerus berproduksi. Akibatnya imun ini bekerja terus-menerus, padahal virus sudah mati. Nah, biasanya ini akan nampak setelah 5 atau 6 hari orang kena COVID-19. Nah, terus bekerja, virusnya sudah mati, akibatnya karena imun itu terus bekerja, dia menyerang jaringan di dalam tubuh. Dan itulah jaringan yang diserang itu umumnya adalah paru-paru, karena virus COVID itu dari leher sini turun ke paru-paru. Nah, jaringan paru-paru ini diserang, akibatnya terjadi yang namanya kegagalan organ, sehingga orang itu berhenti bernafas. Kira-kira kayak begitu yang disebut dengan badai sitokin itu. Gejalanya menggigil, bukan hanya demam,
ya, tapi lebih dari menggigil, biasanya menggigil, terus sesak, nafasnya sesak, sangat sesak, sampai seperti orang itu nafas satu-satu kehilangan nafas begitu, ya, seperti orang ditenggelamkan begitu. Terus seperti badan itu rasanya sakit semua, kehilangan kekuatan sampai ngangkat, misalkan ngangkat yang ringan aja sulit. Terjadi juga halusinasi seperti itu. Nah, itulah yang namanya badai sitokin. Nah, itu yang dialami oleh keluarga Pak Steve, dan hari ini kita akan mendengar pengalaman hidupnya melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang saya katakan tidak mudah, dan mungkin tidak disadari ada di dalam titik kritis dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan memulihkan. Selamat malam Pak Steve, Ibu Susi. Senang sekali malam ini boleh hadir di dalam program Menjadi Saksi. Boleh diperkenalkan hari ini, Pak Steve boleh memperkenalkan dirinya, memperkenalkan juga mungkin istrinya boleh memperkenalkan. Silakan. Selamat malam, saya perkenalkan, saya nama Steven, tinggal di Semarang, dan saya berumur 44 tahun sampai hari ini. Dan malam ini saya membawa istri saya. Shalom, saya Bu Susi. Dan saya mempunyai 2 putri yang kebetulan hari ini tidak bisa menemani kami di sini dan berada di rumah. Pak Steve sehari-hari bekerja? Saya bekerja, setiap hari bekerja. Sebagai? Saya sebagai marketing dan ya untuk barang-barang untuk peralatan elektronik. Ya. Elektronik. Kalau Ibu Susi? Bekerja? Saya nggak bekerja, saya ibu rumah tangga, ngurus anak-anak aja. Nah, yang pertama saya mau tanya, Pak Steve, Bu Susi, dua-duanya kena COVID-19 ya? Terpapar karena COVID-19. Tapi anak-anak enggak ya? Enggak. Coba mungkin yang pertama diceritakan gimana bisa kena terpapar COVID-19 itu gimana? Ceritanya gimana? Ya, oke. Mungkin saya bisa bicarain. Awalnya saya nggak ngerti kapan kita mau kena, Pak. Tapi waktu itu di saat saya merasa itu sehat, merasa kuat. Nah, ternyata di saat saya kerja itu siang jam 12, sekitar jam makan siang. Itu kapan tuh? Sekitar tanggal 2. Tanggal 30. 30. Sekitar 30 bulan? 30 Juni. Juni. 30 Juni. Itu tiba-tiba saya waktu di jalan mau makan siang itu, tiba-tiba ngelihat sesuatu yang enak itu, kok rasanya nggak mau. Mau makan kok nggak kepingin. Padahal tuh makanan yang biasa saya makan setiap jam siang makan kerja saya. Ditawarin apa, nggak mau. Sampai sempat saya mampir ke tokonya adik saya, ditawari ini itu saya nggak mau. Sampai akhirnya saya putusin, kok lama nggak enak, saya pulang, Pak. Saya pulang, saya pikir ya mungkin flu biasa. Setelah sampai rumah, saya ditanya istri saya, "Loh, kok tumben pulang?" "Iya, ini badan nggak enak." "Makan dulu." Saya nggak mau. Jadi makanan kesukaan apapun yang paling enak itu nggak kepingin. Jadi kepengennya cuma tidur. Nah, setelah tidur siang itu pulang mandi ya, pulang dari ya, kantor itu dia mandi dulu, Pak, supaya bersih, terus tidur. Nah, tidur itu sampai sore nggak ngalami tambah seger, tapi tambah parah kondisinya. Badan panas, terus dingin, padahal nggak pakai AC, Pak. Terus tulangnya sakit semua. Tapi ya itu saya cuman merasa bahwa ini flu biasa. Akhirnya saya dikasih obat campuran, beli di apotek. Saya bilang sama istri saya, coba kita minum 3 hari dulu. Obat ini seperti apa? Biasanya kalau flu saya sembuh. Nah, tapi sempat badan nggak kuat, saya minta kerokin, Pak. Coba kerokin dong. Kok napas agak berat juga kan gitu. Akhirnya dikerokin. Besoknya minum obat. Di hari seger dulu, Pak, seger dulu. Segar, masih saya sempat bikin laporan kerja
Karena saya masih punya tunggakan laporan kantor, saya harus laporan ke Jakarta. Saya bikin laporan dulu, terus saya sempat keluar, kirim dokumen, sempat merasa enakan itu saya sempat mampir ke toko roti. Beli roti, beli makanan, karena siapa tahu nanti di rumah untuk ini. Ternyata setelah saya pulang, saya beli makanan itu sia-sia, Pak. Karena begitu saya pulang itu kondisi badan langsung ngedrop lagi. Tapi jujur waktu itu saya nggak berpikir bahwa wah ini COVID enggak. Saya biasa aja, Pak. Saya menganggap ini flu biasa. Dan saya bicara sama istri, kita isolasi di rumah aja. Kalau emang ini positif ya sudah, negatif atau positif kita nggak usah keluar rumah, kita isolasi. Jadi waktu kena itu pikirnya flu biasa, jadi diobati obat flu Ya. selama 3 hari. 3 hari. Baru setelah 3 hari ternyata nggak sembuh, Ya. berat. Terus ngedrop. baru taunya kalau itu COVID gimana? Ke dokter. Besoknya kita putuskan Hari ke dokter. Senin, ya. Hari Senin kita ke dokter, kita periksa, dan saat itu kita yakin bahwa ini kita nggak usah nunggu. Kita udah tahu kalau ini positif. Cuman saya bukan takut, Pak. Saya justru seneng. Kita tahu kalau itu positif, saya lebih seneng. Karena apa? Karena kita tahu obatnya itu apa. Dokter akan kasih obat ke kita. Kita nggak takut, jujur nggak takut. Jadi itu setelah 3 hari ya, Ya, betul. baru periksa lagi ke dokter, Periksa ke dokter kan. disuruh swab. Ya, swab dulu, Pak. Nah, swab, tapi sudah yakin bahwa itu pasti positif. pasti positif. Pasti positif. Taunya Ya, dari karena gejala itu. Gejala-gejala yang saya alami kalau sama dengan yang yang saya COVID. Ya, Oh. Ternyata setelah dilihat swabnya positif. positif. Terus Ibu Susi bisa kena gimana? Saya juga waktu itu saya sih panas, saya sempat panas badannya. Sempat Maksudnya barengan sama suami panas ya? Habis Gantian, ini Pak. panas kan. Gantian. Waktu saya habis kerikin dia, terus saya suruh tidur, badannya panas. Terus kok malamnya saya juga panas. Saya badannya panas, menggigil gitu, kedinginan. Besok paginya dia berangkat kerja, masih bisa kerja. Terus saya masih melakukan aktivitas biasa lah. Cuman di situ badan rasanya sudah nggak enak gitu loh. Ya sakit sih sakit, cuman saya masih bisa beraktivitas gitu, Pak. Nah terus sudah gitu akhirnya Jadi malam setelah ngerikin malamnya panas. malamnya saya panas dingin, Gantian. 2 malam itu saya panas dingin juga. Oh. Jadi saya selimutin ya, rasanya tuh dingin tapi selimut saya sampai panas, semua kasur itu sampai panas. Mungkin kalau waktu itu saya ada pengukur suhu tinggi sekali waktu itu. Cuman ya udah, saya waktu itu sampai biasanya saya malam berdoa itu sampai saya nggak bisa berdoa karena kepala juga berat. Rasanya tuh kayak. Jadi waktu periksa sekalian swab juga. Bareng, iya, Pak. saya Bareng. bareng. Iya. Saya bareng. Jadi tahu bahwa Pasti dua-duanya positif positif. semua, pasti. Dua-duanya Jadi positif. taunya positif dan tertularnya kelihatannya dari suami. Ya, pasti Ya, dari saya. mungkin. Kalau pasti nggak tahu dari mana. Nggak tahu. Nggak tahu, mungkin waktu kerja mungkin ya. Ya. Tapi kalau Bu Susi Tapi ya, pasti nggak tahu juga loh, Pak, karena waktu itu kondisi di perumahan saya itu juga banyak. banyak Barengan, sekali. ya. Terakhir itu sebelah rumah saya, dan 6 saya rumah, Pak. sempet ke Sebelah. Sebelah juga. itu, Ya. ke sebelah Jadi- itu kan kita kasih sumbangan gitu loh, Pak, buat keluarga sebelah. Tapi ya memang nggak keluar, orangnya di dalam, jadi saya di luar garasi, Pintu, di luar ya. pintu sana, cuman ngomong-ngomong dari jauh aja. Ya, kita nggak tahu, tapi yang Ya. paling mungkin kalau di Mungkin. luar pakai masker kan. Pakai. Tapi kalau sama suami pakai masker nggak ngerikin. Enggak, waktu Enggak, itu enggak, kan ya. nggak tahu. Heeh. di rumah nggak pakai masker kan. Enggak Nah, pakai. iya. Jadi yang paling mungkin Yang terdekat dengan saya. yang paling mungkin ya Ya, dari mungkin. suami yang paling mungkin ya. Jadi dua-duanya ke dokter, dua-duanya swab. Dua-duanya ke Positif. dokter. Jadi ketahuan kalau itu Positif. positif Iya. dua-duanya. Oh gitu. Jadi terus waktu itu setelah dari swab tahu juga bahwa ini lagi waktu itu kan lagi rame-ramenya varian Tinggi. Delta, toh. Betul. Oh, Sempet belum PCR nggak? Enggak, Pak. tahu. Enggak, Antigen aja. antigen. Oh, kalau antigen nggak ketahuan. Kalau PCR bisa tahu tuh bahwa itu varian Delta apa bukan. Itu kalau yang CT-nya 10 ke bawah itu Iya. udah kena. Tapi kalau lihat gejalanya kelihatannya
seperti varian Delta gitu. Googling itu saya lihat gejalanya kok gejalanya seperti ini gitu. Sama ya. Saya kena varian Delta nih, saya bilang gitu. Cuman ya kebetulan yang paling parah ini. Saya curiganya lihat obatnya, Pak. Selesai swab dari dokter dapat resep kan, kita tebus obat. Kok obatnya istri saya sedikit? Saya, Pak, seplastik gede. Nah, saya curiga ini yang berat. Memang saya akuin waktu itu berat. Jalan pun saya udah sempoyongan, Pak. Batuk itu karena batuknya dia itu. Itu sudah 3 hari ya sebetulnya. 3 hari. Dan Sudah 3 hari. saya ke dokter itu paksakan nggak mungkin kita panggil Grab, nggak mungkin. Saya sempoyongan itu paksakan pakai mobil sendiri. Pelan-pelan kayak belajar mobil gitu, Pak. Ya memang ini kasus-kasus COVID ini memang unik juga sih. Ada yang suaminya kena, istrinya enggak, gitu toh. Tapi ada seperti ini, suaminya kena, istrinya kena. Nah ini memang pasangan yang sehati. Gitu. Jadi ya, ikut merasakan penderitaan suami. Sebenarnya mau ikut kena apa enggak gitu? Kalau jadi istri. Ya sebenarnya nggak mau. Nggak mau, Pak. Tapi ya nggak pernah nyangka ya tahu-tahu kena gitu. Tapi kayak kemarin itu unik juga itu yang keluarga Pak Dedi. Istrinya kena, suaminya nggak kena malah. Gitu. Tapi saya percaya ya, segala sesuatu Tuhan itu pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua terjadi itu tidak pernah kebetulan. Ya, firman Tuhan berkata Lukas pasal 21 ayat 18, bahkan sehelai rambut pun tidak akan pernah hilang tanpa seizin Tuhan. Saya percaya apa yang dialami dalam kehidupan kita, baik itu enak tidak enak, percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang turut ambil bagian dalam setiap perkara. Tidak ada kata kebetulan. Semua itu mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Nah, setelah tahu positif kena COVID, apa yang dilakukan? Apakah isolasi di rumah, atau isolasi di rumah sakit, atau dirawat di tempat ini? Waktu itu saya sempat tanya dokter, Dok, gimana ini kita mau diopnam atau kita isolasi di rumah? Nggak apa-apa, isolasi di rumah aja, soalnya rumah sakit nih juga penuh. Percuma katanya gitu. Ya udah, kami pikir kami ikutin saran dokter untuk isolasi di rumah. Nah, waktu ketahuan COVID itu saya sebelum pulang rumah saya telepon ke anak-anak, karena anak-anak kan di rumah, saya pergi berdua. Saya bilang sama Felis, Lis, ini mami sama papi kena COVID. Kamu jangan keluar kamar nanti kalau mami pulang. Jadi anak-anak saya suruh di dalam kamar. Terus saya hubungin mertua saya bilang, Mami, ini saya sama Steve kena COVID, aku bilang gitu. Terus anak-anak gimana? Anak-anak saya belum tahu karena saya belum cek waktu itu. Terus ya gimana ya Mami, kan saya nggak mungkin suruh anak-anak saya keluar sendiri untuk ngecek, di swab gitu. Terus akhirnya kita panggil suster datang ke rumah, di swab. Puji Tuhan anak-anak itu negatif semua. Negatif. Waktu itu langsung mertua saya langsung ngajak anak-anak dijemput, dibawa ke tempat mertua. Jadi waktu itu kami posisi di rumah hanya berdua gitu.
Jadi kami pikir putusin ya udah kita isolasi mandiri aja. Lagian ini juga takut gitu Pak kalau dibawa ke rumah sakit. Sampai kemarin kondisinya fatal aja di rumah, itu sampai ditangisin semua sama orang tua, sama tante-tante bilang, ayo Steve ke rumah sakit aja, ke rumah sakit. Karena saya juga bingung gitu Pak, dengan kondisi yang seperti itu kan kita juga nggak tahu dong apa yang harus saya lakukan itu. Istilahnya waktu itu kondisi saya juga sakit ya tuh, dan dia lebih parah gitu. Saya bingung mau gimana. Setiap saturasi, waktu itu saturasi saya hanya 91 ya, tapi begitu saya masukkan ke tangan dia itu saturasinya tuh 65, 70. enggak, waktu itu masih 80. Masih 84. 81, 82, 83, pokoknya sekitar paling banter tuh 84. Saya pikir ini saturasi bener apa enggak gitu loh. Masa begitu ke tangan dia tuh nggak bisa sampai 90 gitu loh. Tapi ya kita waktu itu pikirnya habisin obat dokter dulu, nanti baru saya pikir saya ke dokter lagi kalau udah kan dikasih selama seminggu gitu Pak. Tapi ternyata belum sampai seminggu itu tidak ada perubahan, bahkan tambah parah. 3 hari. 3 hari setelah Dari ke dokter kita tambah parah, terus akhirnya kita panggil, kita telepon ke puskesmas, tapi nggak ada respon. Terus akhirnya disarankan dari Pak RT kita, dan udah telepon ke ambulan aja Semarang gitu. Saya pikir ya udah, istri langsung telepon ke ambulan, dan kebetulan datang. Ambulannya sore datang. Pagi itu saya nelpon ambulan, tapi Pagi kan dia nggak bilang, bisa. Ibu ini karena harus ngantri penuh gitu, jadi kita nggak bisa pastiin ya datang jam berapa. Dan nanti kalau memang kondisinya Bapak memang harus dilarikan ke rumah sakit, tapi kita juga nggak bisa menjanjikan karena rumah sakit ini penuh. Saya barusan nganterin pasien juga, muter-muter rumah sakit penuh semua. Ya, Akhirnya emang kita waktu bawa itu pulang lagi ke crowded ya. rumah. Ya. Ya udah, saya cuma waktu itu begitu. Sebenarnya itu waktu itu kan pagi-pagi nih dia tuh bangun mandi, tak suruh mandi ya Pak, itu napasnya langsung Buntu, sesek. langsung sesek lah, makanya saya langsung telepon ambulan itu. Itu sebetulnya gejala awal kritis saya di situ, cuman kita nggak paham. Nggak paham. Itu nggak paham. Jadi waktu itu terus dibawa ambulan ke kemana? Belum. Jadi belum ambulan sore datang, Hah? tapi mereka dokter ngecek obatnya mana. Sudah ke dokter, sudah. Obatnya mana dilihat. Begitu lihat obat, lah ini obatnya salah. Ini obatnya bukan obat COVID, ini salah. Saya, aduh, 3 hari sudah bersyukur dokter kasih obat, ternyata obatnya salah 3 hari. Yang bilang salah siapa? Dokternya ambulan. Oh, Nah, terus? ini bukan obat COVID ini. Wah, ini makanya saturasinya turun terus. Tapi ya saya bersyukurnya saya masih bisa bertahan waktu istilahnya udah telat kita 6 hari itu udah dengan saturasi yang turun. Saya bisa menahan itu, saya udah bersyukur, Pak. Tapi waktu dicek sama ambulan itu kan dicek saturasi semua itu normal, saturasinya dia tuh bisa sampai 90 Pak. Saya pikir aman toh ya Pak, Iya. 90 terus ya udah katanya dokter ambulan bilang sudah nggak apa-apa Bu, ini aja tetap di rumah aja, ngomong gitu. Cuman Ya obatnya udah, diganti. saya pikir ya di rumah udah gitu. Ya waktu itu sempat ada Pak Bayu juga datang Ya, ke rumah setelah habis selesai ambulannya Ambulannya pulang, pergi, Pak Bayu sempat datang. datang juga. nanya-nanya kondisi kita. Bawain oksigen kalau nggak salah. Ya, bawain oksigen. Sempat kami. bawain oksigen. Karena Pak Bayu. sesek, jadi Ya, pakai oksigen. Saya Enggak, waktu itu karena saya Pak sebelumnya pakai oksigen, Pak, tapi oksigennya kecil karena belum kita dapat cari yang- oksigen nggak ada. Semenjak kapan pakai Ya oksigen? itu waktu setelah dari dokter itu, ya. di hari kedua mulai sesek kan, saya cari oksigen nggak ada. Terus adik saya kebetulan dia cariin dapat di Kudus, Pak. Di Kudus temennya punya, tapi kecil-kecil. Jadi 2 hari setelah dari dokter pakai oksigen, iya. Itu karena sudah mulai sesek. sesek udah. Terus sampai akhirnya terus di rumah. Terus Masih di rumah, masih Terus? di rumah. Terus ini pas Malamnya. malam itu sempat berhalusinasi. Oh, Jam 12:30 malam itu kan memang waktu COVID itu kita tuh Nggak nggak bisa bisa tidur tidur, nggak gitu bisa Pak, tidur. nggak bisa tidur. Dan karena ini juga batuk terus, mulai batuk yang paling parah itu setiap malam, mesti di atas jam 12 ini batuk terus sampai seperti itu. Kan saya takut toh Pak, kok ini batuknya mengerikan sekali ini. Batuknya saya kayak orang pikir teriak-teriak, gitu. Pak. Betul.
Akhirnya tengah malam itu dia gini dia melek loh Pak, posisi mata itu sadar nggak tidur. Dia pegang tangan saya gini, tangan saya dipegang-pegang. Saya bilang, kenapa? Wah, kenapa? Dia lihat jendela ke kamar saya waktu memang gorden saya nggak tak tutup toh Pak, itu kan keluar ke arah jemuran. Dia pegang, mah ada orang, ada orang. Saya kaget Pak. Nah, waktu itu bayangan saya nggak pikir yang macam-macam, saya cuma takutnya maling atau apa-apa gitu ya, ada orang masuk. Waduh, gimana ini, suamiku lagi sakit, aku juga lemes, kalau memang ada maling beneran gimana gitu ya toh Pak. Akhirnya saya berani-beraniin, saya keluar dari kamar, saya cek semua ruangan, dapur semua saya cek, nggak ada orang kok Pak. Ada dia gitu terus. Akhirnya udah kamu tidur tak pegang, badannya kan panas sekali. Duh, gimana nih, saya juga bingung ya toh. Terus udah kamu tidur aja, saya berusaha nenangin, udah tidur aja nggak apa-apa. Saya lus-lus, saya berdoa dalam hati gitu ya. Akhirnya dia tidur sebentar, itu pun tidur hanya 2 jam, nggak lama lah, 2 jam 1 jam gitu udah terbangun lagi. Itu terjadi 3 malam berturut-turut. Terus hari malam berikutnya juga gitu, dia pegang tangan saya lagi, dia bilang, mah ada orang, ngomong gitu, terus melihat ke arah jendela. Lah di situ saya baru saya ngeh, jangan-jangan dia udah mulai kacau ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya waktu itu cuma berdoa, Tuhan, saya usir roh yang bukan daripadamu, saya tangking, saya bilang gitu, di dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Waktu itu saya berdoa sendiri dalam hati. Waktu dia malam pertama mau halusinasi itu Pak, dia sempat bilang, mah yuk berdoa. Saya pikir tumben sekali ini, biasa kalau yang berdoa itu kan saya yang ngajak gitu ya Pak, saya pasti yang membuka omongan, ayo Pak kita berdoa, memang setiap malam kita berdoa. Tapi ini dia udah mulai duluan, dia bilang ayo mah ngajak saya berdoa. Saya bilang nanti dulu, saya kan masih juga kurang enak badannya waktu itu. Saya bilang nanti ya Pak, sebentar. Dia ribut terus ngajak berdoa, ya udah akhirnya kita berdoa lah. Terus tengah satunya itu dia berhalusinasi 2 malam Pak. Malam ketiga itu halusinasinya, dia bilang ada orang banyak datang pegangin kakinya dia. Saya nggak bisa bergerak, dia bilang gitu. Waduh, saya jadi semakin khawatir ya Pak, saya juga semakin takut. Saya sempat, gimana ini Tuhan, saya bilang gitu ya tuh. Terus akhirnya saya tenangin diri saya tetap berdoa, terus akhirnya dia bisa tidur. Besok paginya kita sudah rencana mau ke Telogorjo, kan saya konsultasi juga sama saudara-saudara. Ini batuknya semakin parah, terus nafasnya juga tidur itu udah pakai oksigen, tapi dia kalau misalnya nggak pakai oksigen, dia napas udah pakai mulut gitu Pak. Jadi setiap malam selama dia sakit itu saya nggak bisa tidur. Waktu dia tertidur pula saya mesti liatin perutnya ini bergerak apa enggak gitu loh Pak. Saya juga khawatir gitu karena saya dapat broadcastan itu isinya orang udah nggak ada berita duka terus lah gitu. Jadi saya berusaha, kalau orang-orang tuh kan bilang yang kuat harus imunnya gini, harus dibuat begini, tapi pada kenyataan yang kita hadapi saat itu tidak memungkinkan untuk kita bisa kuat gitu loh Pak. Kayaknya semakin lemah gitu loh. Akhirnya ya udah gini aja, kalau memang nggak mau dirawat harus rongsen toraks, ngomong gitu, untuk kita tahu pastikan. Akhirnya memang waktu itu kita udah janjian sama dokter di Telogorjo, saya udah telepon mau berangkat pagi itu Senin mau berangkat, udah saya suruh mandi, terus nganu Pak, napasnya sesak loh, nggak mungkin dia nyetir mobil sendiri kan nggak mungkin saya. Terus saya mau panggil Grab juga, artinya saya egois dong Pak, saya nularin orang juga. Aduh, saya bingung ini gimana. Terus saya telepon mertua saya, Mami, ini gimana ini stripnya kayak gini, saya bilang gitu. Oh ya sebentar. Terus udah gitu kakaknya dia nelpon yang keponakannya itu Pak, yang relawan itu. Terus saya nggak tahu, akhirnya dia datang udah gitu ngomong bawa langsung dibawa. Ini kan nggak mau Pak, soalnya ngeyel terus, nggak mau, saya nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau. Oh dibawa ke Rumdin aja ya kalau nggak mau ke rumah sakit, itu sempat ngomong. Terus nggak mau, tetap ngeyel, nggak mau. Saya bilang udah kamu nggak usah bilang, saya bilang ini
gak usah bilang mau dibawa kemana, terus nganu aja bawa. Akhirnya dia jemput loh Pak, dia naik mobil dia langsung ini dibawa. Nah, udah sampai sana kan dia juga udah nggak bisa apa-apa. Bawa kemana? Rumah dinas wali kota. Untuk perawatan di sana. Untuk perawatan di sana. Bu Susi juga ikut di sana. Saya ikut ke sana. Nah, waktu masuk ke rumah dinas itu dirawat di sana, saturasinya berapa? 81 apa 80 ya kemarin. 80 terakhir. Nah, saudara, itulah yang namanya badai sitokin. Biasanya di hari ke-7, 6, 7. Nah, mereka tidak menyadari kalau itu kena. Ya. Sebetulnya virusnya sudah mati. Tetapi itu, sitokinnya masih terus berproduksi. Dan akhirnya menyerang ke paru-paru. Yaitu seperti nafas tinggal satu-satu, berhalusinasi. Ya, saturasi, nah salah satu juga yang menonjol, saturasinya tadinya naik. Kenapa naik? Karena virusnya udah mati. Pas virus mati itu saturasi naik. Tapi karena sitokinnya itu terus berproduksi, ya saudara, terus ada, akhirnya nyerang ke organ, nah setelah itu saturasi turun lagi. Dan biasanya yang terjadi saturasinya jadi drop. Begitu naik, tahu-tahu drop. Nah itu berarti orang itu sedang mengalami yang namanya badai sitokin. Gitu ya. Jadi itu masuk ke rumah dinas hari keberapa itu? Setelah periksa dari dokter, berapa hari di rumah? Udah seminggu. Pak. Seminggu ya? Udah seminggu. Secara hitungan manusia sebetulnya sudah SOS itu. Ya, betulnya. Nah, sudah bisa lewat itu sebetulnya. Tapi saudara bisa lihat ya, Paulus berkata justru dalam kelemahanku, dalam kesengsaraanku, kuasa Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan itu nyata. Ya, kalau Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau menolong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, waktu dibawa ke rumah dinas itu Bu Susi ikut? Saya ikut. Ikut dirawat? Ikut dirawat. Karena positif juga? Iya. Nah, berarti itulah Tuhan turut bekerja. Coba kalau negatif, pasti nggak boleh ke sana kan? Iya, nggak boleh. Ya, karena positif, Tapi, boleh ikut menemani. Ya, sebenarnya waktu itu kan yang rawat inap kan hanya Pak Stephen. Sebenarnya cuma saya. Saya itu nggak bisa masuk sebenarnya waktu itu, maksudnya nih Nunggu di luar. Karena saya ringan gejalanya, udah dibilang itu saya sudah istilahnya udah hampir sembuh gitu Pak. Kok boleh masuk akhirnya? Nah, karena akhirnya kan itu kenal, dokternya kan kenal. Keponakannya ini kan ngomong, Pak ini suaminya itu orangnya kalau nggak ditungguin tuh dia takut. Jadi itu anugerah ya. Drop. Saya lihat kalau yang di rumah sakit nggak boleh itu ditungguin. Boleh. Tapi juga memang Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Tapi karena kita sakit, Tuhan itu turut kerja. Juga karena positif juga, makanya boleh juga nemenin. Coba kalau enggak, mana boleh masuk. Boleh. Ya, berarti Tuhan itu turut bekerja. Ada baiknya juga sehati, sama-sama sakit. Itu pun sebetulnya kita beda ruangan, Pak. Beda ruangan. Ya, tapi karena harusnya kan tapi tetap di dalam satu tempat toh. Satu lokasi, cuman istri saya kan harusnya di bangsal belakang.
Tapi boleh kan datengin, Boleh, ikut iya. Tapi akhirnya merawat. saya dikasih apa satu Kita kamar. kita ngajuin bahwa iya. boleh nggak istrinya? Ya memang jaga? selain suami istri, tapi yang pasti juga karena Saya juga positif. Tapi kalau negatif, walaupun suami istri tetap nggak boleh. Iya, karena nanti takut kena kan. Ya. Jadi bisa melihat kebaikan Tuhan nggak di tengah-tengah kita ini sedang sengsara, ya kan? Ya. Itu kan kebaikan Tuhan, iya. Nah, saya mau tanya ini lebih private. Pasti mengalami halusinasi itu ya, waktu itu ya. Nah, ngerasa kayak ngelihat orang, tangannya dipegang orang, kakinya dipegang banyak orang. Itu apa yang ada dalam pikiran Pak Steve? Wah, atau mungkin maaf nih ya, wah saya mau pulang nih. Kayaknya saya mau pulang. Kayaknya saya waktunya udah nggak lama. Ada nggak sempat berpikir seperti itu waktu itu? Jujur saya dari awal COVID nggak pernah merasa takut kalau wah saya nanti mati, enggak. Jujur nggak ada, karena saya orangnya selalu nantang, Pak. Oh, gitu. Saya nantang, justru kalau bisa saya kena COVID biar imunnya tambah kuat. Misal sempat saya pernah guyonan, wah kena COVID nggak usah divaksin ya, udah kuat kan begitu. Cuman selama saya waktu halusinasi itu saya nggak merasa seperti itu, Pak. Wah saya mau mati ini, enggak ya? Nggak merasa itu kayaknya ada yang jemput gitu? Bukan. Jadi saya merasa bahwa itu siapa gitu? Rasanya apa? Rasanya itu kayak gini, saya ketakutan, saya diawasin kayak apa ya, di dalam kamar tuh saya diawasin terus sama orang gitu. Orang ini siapa? Jadi nganggep orang itu? Ya, orang ini siapa? Makanya saya takut. Bilang sama istri, Mam, itu ada orang di luar loh, ngawasin terus, ngeliatin terus. Tapi nggak merasa kalau itu tuh malaikat yang mau jemput atau mungkin makhluk halus yang mau jemput gitu? Ya paling saya mikirnya wah itu paling setan semua itu. Nah, iya. Paling gitu saya. Nggak sempat kepikir, wah saya mau dijemput nih. Enggak, kalau itu enggak. Karena saya merasa saya nggak mau gitu loh. Dan memang itu belum waktunya saya nggak mau. Walaupun nggak takut mati, nggak takut setan, tapi takut ke rumah sakit gitu. Yeah. Nah itu, Pak. Takut jarum suntik. Bayangan saya begini, Pak, bukan di rumah sakit, bukan takut karena jarum suntik atau apa. Karena yang saya lihat di TV apa itu kan, yang di rumah sakit itu kan kadang nggak terjamah dengan dokter atau suster. Banyak yang meninggalnya di situ. Terus berarti takut meninggal juga, no? Ya, kalau ke rumah sakit kan begitu, makanya saya nggak mau ke rumah sakit. Sampai akhirnya dipaksa ke rumah dinas, saya juga nggak mau. Sampai tante saya nangis semua. Ayo Steve, nanti nek kamu ada apa-apa. Ya mereka takut kalau kita ini, waduh nanti nek mati, kan begitu. Tapi akhirnya ya sudahlah. Saya maunya tuh bukan karena ikhlas mau loh Pak sebetulnya. Karena saya kasihan tante-tante mama saya pada nangis semua. Ya udahlah berangkat. Tapi ngerasa nafas tinggal satu-satu. Ya kayak gitu, sesak gitu. Saya dengar kalau orang ngalami badai sitokin itu sampai kayak orang tenggelam tuh. Kadang nafas, kadang beberapa saat nggak bisa nafas gitu ya. Itu nggak mikir nih, saya nih nanti nggak mikir untuk mati gitu, nanti gimana gitu. Enggak ya? Enggak. Jujur kena COVID Pak ya. Jujur kena COVID itu aslinya. Apalagi ngelihat kayak orang aneh-aneh gitu ya. Halusinasi, enggak. Jadi enggak ada dalam hati sedikit pun, wah ini saya kayaknya udah nggak lama nih. Kalau saya enggak. Ya? Kalau saya pribadi enggak. Kenapa enggak Jadi, takut? Selama COVID itu apalagi yang parah kritis 2 kali saya itu, jujur saya hanya kehilangan pandangan. Di saat sesak sekali itu, jujur kita tuh nggak bisa mikir apa-apa, Pak. Nonton OVJ yang lucu aja kita nggak bisa ketawa kok. Yang lain ketawa semua, kita nggak ketawa. Nonton sinetron yang tangisan kita juga nggak ikut sedih. Karena pikiran kita itu selama COVID mati, Pak. Nggak bisa ngerasain apa-apa. Jadi ya nggak sempat mikir. Kayak kosong gitu kayak Pak. Kosong, Pak. Otak ini kosong. Diajak ngomong juga kadang kayak apa? Ya, kayak enggak. Tapi kan batin bisa berasa toh. Wah, itu enggak juga. Kayak orang, kalau saya bilang sama istri saya ini mayat hidup. Semua tante om saya, Steven ditelepon kok kayak gitu ya. Diajak ngomong kok matanya kemana, omongannya jawabannya begitu. Tapi saya nggak ngerasain itu, Pak. Saya merasanya yang jawab, iya, enggak. Tapi kayak orang udah ngelantur gitu loh. Ya, itu kan salah satu ciri daripada orang yang kena badai sitokin, kan saya lihat. Gitu. Kalau Bu Susi gimana? Melihat suami gitu, ya, ada kepikir nggak? Ini kayaknya Ani mau lewat nih. Ada, saya ada kepikir seperti itu. Jujur takut. Ya, saya takut waktu itu.
yang lebih waktu saya takut itu waktu dokter bilang waktu diperiksa itu dia bilang cairan sudah sampai belakang. Itu langsung pikiran saya. Cairan apa? Cairan paru-parunya. Wah, iya itu. Udah sampai belakang. Diperiksa itu kan, Bu, ini Bapak cairannya sudah sampai belakang. Sudah parah ngomong gitu. Wah, waktu itu langsung saya badannya lemes, begitu mendengar itu saya lemes. Saya sampai nggak bisa ngomong. Waktu itu saya cuma bisa nangis, terus keluarga kan telepon semua. Gimana nanya gini-gini tuh saya jelas. Saya udah diajak ngomong juga saya udah isinya udah nangis toh Pak waktu itu. Saya cuma nggak bisa ngomong, saya cuma bilang ini apa? Paru-parunya udah penuh, saya bilang gitu. Udah saya tutup telepon, udah gitu saya waktu itu kan dia dibawa ke yang ruangan yang khusus yang orang sangat parah-parah gitu Pak. Itu belum masuk ruang ISO, masih di tempat yang parah-parah. Jadi saya nggak boleh mendekat, memang saya liatin dari jauh, tapi saya nggak pernah ninggalin dia. Pokoknya sedetik pun saya nggak tinggalin, saya tetap tungguin dia ditangani dokter sampai seperti apa itu tetap saya tungguin. Waktu itu saya cuma bisa nangis, saya cuma bilang, Tuhan, tolong Tuhan suami saya. Saya waktu itu cuma bilang begitu. Saya bilang, saya percaya Tuhan pasti bisa sembuhin. Saya bilang, nggak ada yang mustahil. Saya bilang gitu. Jadi sepanjang saya nunggu jam 3:30 itu ditangani dokter, kan dia sempet bilang, Mah, kok aku ditaruh di sini, ngomong gitu. Aku nggak mau di sini, ngomong gitu. Udah, saya bilang kamu tenang aja, pokoknya kamu nurut aja, saya bilang gitu. Akhirnya udah ya dia mau, mungkin karena terpaksa atau Pak. Akhirnya ya udah dia nurut. Terus udah gitu, saya ngomong sama dokter, Dok, bisa nggak suami saya nggak ditaruh di sini? Saya bilang gitu. Nanti takutnya dia tambah drop, soalnya dia nggak mau, udah bilang nggak mau. Bu, kalau saya langsung taruh di ruang ISO, saya nggak bisa mengawasi. Karena di sini setiap jam, setiap berapa menit, dokternya itu datang terus ngawasi semua pasiennya, diperiksa apa segala macam. Gini aja Bu, nanti kalau saturasi Bapak sudah bisa mencapai 90, langsung saya pindah ke ruang ISO. Ya udah, saya tungguin gitu. Sampai jam 6:30 malam itu saya nunggu di luar terus sampai dokternya bilang, Ibu jangan nunggu di sini, nggak apa-apa Ibu, tinggal aja nggak apa-apa. Ada kami di sini yang ngerawat. Enggak Dok, saya tetap mau nungguin suami saya bilang gitu. Karena kan bayangan saya maaf ya Pak, saya bayangannya udah yang jelek-jelek. Saya nggak mau di saat suami saya lewat, saya nggak ada di situ gitu. Saya nggak mau. Jadi saya pikirannya udah apapun yang terjadi, saya tetap harus lihat suami saya. Diapain, pokoknya di segala macam saya harus lihat. Tapi dalam hati saya tetap terus berdoa, Tuhan tolong. Saya cuman berdoanya hanya waktu itu cuman bilang, Tuhan tolong, saya bilang gitu. Saya percaya mujizatmu pasti ada Tuhan, masih ada buat suamiku Tuhan. Saya cuman berdoa itu terus. 6:30 malam dokter manggil saya. Dia tunjukin di alat itu, Bu, ini Bapak udah mulai bagus, udah mulai semua bagus. Ini saturasinya sudah 90. Akan saya persiapkan untuk pindah ke ruang ISO. Gitu. Ya udah. Waktu itu saya bilang puji Tuhan, saya langsung puji Tuhan, saya langsung berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pindah ke ruang ISO. Ternyata di ruang ISO juga itu masih pakai oksigen ya Pak. Pakai oksigen tuh saturasi 90. Mungkin kalau dilepas ya masih di bawah itu. Cuman akhirnya dipindah ke ruang ISO kan karena takut drop juga ini. Dipindah ke ruang ISO, begitu di ruang ISO kan semua tetap alat masih dipasang. Infusnya juga, saya nggak tidur itu Pak. Pokoknya semalam-malaman saya nggak tidur, saya jagain dia terus. Infus itu nganu terus, macet terus. Karena darahnya kan kental sekali. Akhirnya saya setiap dia tidur, saya suruh tidur, saya duduk di kasur dia, saya liatin. Napasnya kan kok kayak gini. Terus pokoknya saya begitu dia napasnya mulai kayak gitu, saya langsung lari saya ke ruangan dokternya. Dok, tolong dok, apa? Nafasnya kok nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, langsung diperiksa, dikasih suntikan lah, pokoknya segala macam suntikan apa dari sini semua, melalui infus segala macam gitu ya. Akhirnya dia bisa nafas enak. Sampai berapa hari ya dirawat di sana? Berapa hari di sana rumah dinas? Seminggu ada? Enggak ada. Ya, 4 atau 5 hari. 5 hari lah. Itu pun sebetulnya belum boleh pulang saya. Dokternya bilang udah kasihan lah, COVID-nya udah hilang, paru-paru kamu. Nanti kalau di sini kelamaan. Ya memang yang bahaya memang justru efeknya itu, badai sitokin paru-parunya itu. COVID sudah 6 hari, 7 hari sudah mati. Sudah hilang. Jadi waktu itu ditungguin
Sempat nangis terus gitu. Iya. Doa, mikirnya yang enggak. Iya. Pasti saya bayangannya udah yang. Jadi itu antara pikiran dan iman itu berjuang gitu ya, berperang ya. Akhirnya imannya yang menang ya. Iya. Soalnya saya perkatakan terus, Pak. Oh. Harus sembuh. Tuhan, saya percaya mujizat. Jadi sambil nungguin diperkatakan terus ya. Iya. Saya terus dalam hati saya tetap nganu terus, tetap berdoa terus. Saya tetap bilang, Tuhan, saya percaya mujizatmu pasti ada, Tuhan. Masih ada, Tuhan, masih ada. Suamiku pasti bisa sembuh. Saya terus begitu terus, Pak. Saya ya gimana ya, Pak, itu secara spontanitas terus keluar dari dalam hati Jadi saya terus. berjuang betul-betul ya. Iya, saya berjuang Pokoknya. betul. Sebenarnya kalau jujur, kalau ditinggal suami sudah siap belum? Ya, pastinya belum siap ya, Pak ya. Belum siap. Ya, Makanya istri itu penolong yang luar biasa ya. Jadi kadang saat suaminya sedang kritis begitu, wah istrinya berjuang mati-matian. Imannya istri itu luar biasa ya, karena memang Tuhan tetapkan sebagai penolong. Perkatakan. Nah saudara, perhatikan ya, ini memberkati sekali. Para istri, ya, saat-saat suami kritis, suami terpuruk, suami jatuh, coba Tuhan itu menetapkan seorang penolong untuk menyalurkan mujizat buat suaminya. Saya sangat diberkati di dalam suaminya sedang keadaan tidak berdaya, istrinya ada di sampingnya berjuang. Ya, berjuang, berperang di dalam jiwanya, antara pikirannya yang sudah enggak, sementara itu imannya terus bekerja. Dia perkatakan, suamiku sembuh, suamiku sehat, mujizat terjadi. Seperti firman Tuhan katakan, dalam mulut kita ada kuasa. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, maka dia akan makan buahnya. Dan kita lihat, Ibu Susi berdoa, perkatakan firman, memperkatakan iman. Dia memperoleh mujizat buat hidupnya dan juga buat suaminya. Dan saya percaya juga saudara, waktu kita mengalami pergumulan, iman kita bekerja, mulut kita memperkatakan iman kita, maka saya percaya mujizat juga terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Nah Pak Steve, Bu Susi, kita ada di penghujung acara. Pertanyaan saya terakhir, ini kan Pak Steve ini juga secara khusus Tuhan kasih yang namanya second chance, kesempatan kedua untuk hidup. Banyak yang mengalami seperti Pak Steve, sudah banyak yang pulang lewat gitu ya. Kira-kira ada satu ada hal apa yang mungkin lewat pengalaman ini, ada satu komitmen mungkin, ada satu hal yang mau lebih lagi Tuhan mau kerjakan dengan Tuhan memberi kesempatan ini? Ya. Mungkin ada kerinduan, ada apa yang bisa disampaikan, mungkin juga ada nasihat-nasihat. Untuk kesempatan yang saya terima sekarang, untuk yang kedua. Jadi saya juga udah bilang sama istri juga, ya saya akan memperbaiki mungkin
segala sesuatu yang nggak benar, segala sesuatu yang buruk, atau segala sesuatu yang mungkin nggak berkenan dengan Tuhan, itu akan saya rubah untuk menjadi bahwa kita ini sudah ditolong Tuhan, jadi ya kita mau serius, Bang. Serius dalam arti ya kita ayo berbuat yang benar gitu, berbuat yang benar, yang berbuat di mana yang mungkin Tuhan suka dengan perbuatan kita gitu. Ya. Jadi mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, apa yang nggak benar dulu ya. Jadi mau hidup dalam pertobatan yang lebih lagi ya, punya komitmen yang lebih baik dengan second chance ini. Saya percaya juga apa yang disampaikan ini didengar oleh banyak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dan saya percaya ini jadi berkat juga ya. Kalau Ibu Susi, kira-kira dengan melihat mujizat, mengalami mujizat, apa yang rindu untuk dikerjakan di depan ini? Ya, saya rindu kepengen suami saya itu lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi gitu loh. Karena Tuhan itu terlalu baik buat kehidupan kita, terlalu banyak Tuhan menolong kita. Seringkali kita lalai, kita lupa kalau Tuhan itu udah terlalu baik buat hidup kita. Dan saya berharap ke depan dia bisa jadi suami yang lebih baik, suami yang takut akan Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh di dalam kepribadian dia dengan Tuhan dan pelayanan dia dengan Tuhan. Tuhan. Saya berdoa juga ya lewat pengalaman yang indah ini, berdua makin sungguh-sungguh kejar Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Saya dengar Bu Susi suaranya bagus juga ya. Pak habis ini mau jadi singer. Saya percaya malam ini menjadi malam yang sangat memberkati kita semua. Ya saudara, pengalaman hidup itu nilainya tinggi, apalagi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Nah saudara, sebelum kita mengakhiri malam ini, saya akan berdoa untuk saudara yang sedang menghadapi pergumulan, mungkin sakit penyakit, mungkin bukan hanya COVID, apapun yang saudara alami, saya akan berdoa buat saudara. Nah sebelum saya tutup, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mau konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi WA yang tertera di layar ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan lagi, di konseling, bisa menghubungi WA yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Nah mari Pak Steve, Bu Susi, sebelum mengakhiri saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadirannya malam ini. Saya berdoa, saya sebagai gembala berdoa dan juga berharap makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin menyala-nyala melayani Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai garis akhir. Saya percaya tidak ada yang pernah kebetulan. Lewat ini semua Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi buat Pak Steve dan Ibu. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul. Kita akan sama-sama doakan mereka. Mari kita akan berdoa, kita sama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari yang mau didoakan, angkat tanganmu, katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mari yang mau didoakan, katakan dengan penuh iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Orala batakarala. Mari angkat tanganmu saudara. Apapun yang kau alami, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah keuangan, masalah keluarga, mari datang bersama Tuhan, datang kepada Tuhan dengan iman. Oh ralabata karalabata karalabata karalaba. Oh ralabata, berharap hanya kepada Tuhan. Dia sumber mujizat, Dia sumber kesembuhan. Oh ralabata karalabala bala 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 bala. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Mereka yang angkat tangan, mereka yang sakit, mereka yang terpuruk, mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, mereka yang putus asa. Hamba berdoa malam ini dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, terobosan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Semua penyakit dipatahkan, semua sakit penyakit dihancurkan. Oh ralapata karalabala bala 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 bala. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Oh ralapata karalabata karalaba. Tuhan, jamah mereka, Tuhan, jamah mereka. Jamah mereka yang berbeban berat, Tuhan, angkat beban mereka, ganti dengan sukacita. Yang putus asa, Tuhan, beri penghiburan, berikan pengharapan yang baru. Jamah, Tuhan, jamah, jamah, jamah anak-anak-Mu malam ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Tuhan, buat mujizat buat mereka, buat mujizat. Yang di rumah-rumah, di rumah sakit, Tuhan, di tempat-tempat isolasi, Tuhan, buat mujizat. Oh ralapataka, yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Oh ralapah, yang sedang mengalami masalah keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, Tuhan pulihkan malam ini. Kami percaya mujizat itu ada, mujizat itu nyata, dan kami terima malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata saya Pendeta Santoso Irawan bersama dengan Pak Steve, Ibu Susi, kami undur diri dan kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.